Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas ini ya. Nah, jadi pertanyaannya itu dia tanya gimana cara kultur kutir. Karena pada video atau konten daily vlog saya yang kemarin itu kan saya membahas panen kutir ya, atau panen kutu air. Jadi di video itu ada komentar mengenai gimana cara kultur kutir. Nah, kayak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan salah satu cara paling mudah, cara paling gampang, cara paling murah untuk breeding, untuk kultur kutu air. Nah, seperti apa caranya? Nah, ini kita akan bahas satu-satu dari awal ya. Nah, buat kalian yang belum tahu, ini saya kasih contoh kolam kutir saya. Ini ada dua, satu yang di sini. Nah, ini kolam kutir yang besar. Nah, ini ada juga kolam kutir yang kecil. Nah, ini dari box kulkas ya. Kenapa kok saya pakai dua wadah untuk kultur kutir? Karena misal gini. Kan di sini saya kultur kutir, ini saya awalnya itu kultur di sini. Nah, setelah di wadah ini nanti habis. Kan kalau kultur kutir itu ada masanya ya, kurang lebih ini 1 minggu masanya. Nah, kalau udah kadaluarsa bisa dibilang kalau udah ini seminggu dipakai gitu, nanti itu perkembangan kutirnya kurang maksimal atau produksi kutirnya kurang maksimal. Nah, kalau udah kayak gitu ini akan dikuras, habis setelah itu dikasih wadah yang baru. Nah, gunanya kolam ini itu untuk mengambil starter dari sini gitu loh, kalian paham nggak? Jadi kalau di sini dikuras, dikasih air baru, ngambil starter dari sini, ditaruh di sana, oke? Nah, biar lebih mudah dimengerti, kita dari awal dulu ya, dari media-media awal yang bisa digunakan untuk kultur kutu air. Nah, untuk kultur kutu air kalian itu harus punya, yang pertama itu air hijau. Nah, air hijau kayak gini. Ini cara bikinnya gimana, Bang? Nah, jadi cara bikin air hijau ini kalian cukup pelihara ikan lele dan kalian kasih makan ikan lelenya setiap hari. Tapi jangan banyak-banyak sih, sehari 2 kali aja. Karena di sini kan kita ngejar air hijau ya. Kalau kalian mau kasih 3 kali ya gak apa-apa, tapi saya biasanya 2 kali sehari aja karena biar hemat juga ke pakan kayak gitu loh. Nah, setelah kalian pelihara ikan lele, usahakan wadah ikan lelenya itu kalian taruh di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, kayak gini. Ini kan terkena sinar matahari ya, langsung ya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tunggu sekitar 5 hari, itu kolam lelenya air kolam lelenya itu akan berubah hijau kayak gini. Nah, ini hijau kayak gini ya. Nah, ini kalau biasanya kalau udah cuaca sering hujan itu warnanya cenderung ke coklat ya, tapi nggak apa-apa, itu masih bisa dipakai. Tapi yang lebih baik itu yang warna hijau kayak gini. Nah, ini warna hijau kayak gini. Ini namanya itu green water. Nah, kalian kalau green water ini kalau beli itu mahal banget. Lebih baik kalian buat pakai ikan lele dan wadah. Ini saya pakai kolam terpal ukuran 1x1 tinggi 50 cm ya. Nah, ini cuman modal kolam 50.000 dan lele 2 kilo paling. Itu sudah bisa dapat air hijau sebanyak ini dan bisa dipanen setiap hari. Nah, ini merupakan bahan utama yang diperlukan untuk kultur kutu air ya. Nah, selanjutnya kalian siapin wadah kultur kutu air. Kalian bisa pakai box kulkas kayak gitu atau kolam plastik kayak gini, kolam terpal kayak gini. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama kalian isi kolam, misal kolam terpal nih, kalian isi kolam terpalnya pakai air keran dulu, kurang lebih 1/4 lah. Kalian isi 1/4 pakai air bersih dan kalian tambahin pakai air hijau dari kolam lele ini. Nah, perbandingannya semana? Kalau saya itu perbandingan biasanya air bersihnya itu 3, air hijaunya 1. Nah, jadi air bersihnya itu 3 wadah ini, 3 takaran ini, sedangkan air hijaunya cuman 1 takaran aja. Nah, kenapa kenapa kok air hijaunya itu tidak perlu banyak-banyak? Karena nanti dengan 1 takaran air hijau dari kolam lele ini,
nanti satu kolam terpal kalian atau satu kolam kultur kutir kalian itu nanti akan berwarna hijau dalam waktu sehari 2 hari lah. Nah, jadi setelah ditambahin air hijau dari sini ke kolam kutir kalian, kalian diamkan dulu 1 hari 2 hari lah. Dan saya tuh biasanya tak tambahin apa yang ngarani iki? Godong kades. Apa godong kades? Daun pepaya. Nah, saya kasih daun pepaya. Gunanya buat apa? Nah, jadi daun pepaya ini berguna untuk naungan kutir ya. Jadi kalau kutirnya itu siang hari itu dia masih bisa berteduh. Nah, ini yang paling penting. Kalian kalau mau kultur kutir, kalian taruh di tempat outdoor yang terkena sinar matahari kayak gini. Nah, kalau hujan, usahakan tidak terlalu banyak terkena hujan. Nah, kalau ini kan ada di sebelah bangunan ya. Jadi kalau hujan itu biasanya anginnya ke sana. Kalau nggak ke sana, ke sana. Jadi untuk air hujan yang masuk ke kolam ini itu sedikit. Nah, kayak gitu. Kalian taruh kolam kutir di tempat outdoor yang terkena matahari tapi tidak banyak terkena air hujan kayak gitu. Nah, setelah saya tambahin godong kades atau daun pepaya ini, saya biasanya tak kasih probiotik dulu secukupnya. Nah, ini saya pakai probiotik M4 kayak gini. Nah, gunanya probiotik ini untuk apa? Jadi probiotik ini berguna untuk mengurai amonia yang ada di sini. Nah, amonia itu nanti akan diurai menjadi nitrit dan nitrat. Nah, nitrit dan nitrat ini sangat berguna untuk apa ya ngarannya? Untuk pembuatan air hijau yang ada di sini. Jadi nitrit dan nitrat itu nanti akan dimakan, istilahnya akan dimakan oleh air hijau kayak gitu. Karena air hijau ini merupakan alga-alga kalau nggak salah ya. Pokoknya air ini berwarna hijau karena di dalamnya itu ada kandungan-kandungan alga-alga hijau kayak gitulah. Nah, alga-alga hijau itu tadi yang nantinya akan berguna sebagai pakan kutu air. Nah, setelah kolam kutirnya kalian didiamkan 2 hari atau sehari, itu kan udah hijau semua nih. Nah, kalau udah kayak gitu kalian bisa langsung tebar bibit atau starter kutu air. Nah, untuk takaran probiotiknya ini sudah ada di sini ya. Kalian tinggal ngikutin ini aja. Ini wes pokok sudah ada takarannya. Nah, ini kalian tinggal ikutin di sini. Nah, kayak gitu. Kalau udah kalian tebar starter itu kurang lebih 2 hari itu sudah terlihat banyak banget. Nah, kayak gitu. Starternya dapat dari mana? Nah, untuk starter ini kalian bisa nyari di sawah atau nyari di genangan-genangan bekas hujan, atau kalian juga bisa beli starter awal. Nah, starter awal ini kalian jangan sampai habis. Nah, gimana? Artinya kok jangan sampai habis? Misal nih, nah ini nyambung ke pembahasan kenapa saya pakai 2 kolam kutir ya. Nah, misal nih saya udah dapat 1 starter, saya taruh di sini, saya kultur di sini. Nah, nanti kan ketika kolam ini dikuras, itu kan otomatis kutirnya hilang semua ya. Nah, kalau udah kutirnya hilang semua, saya dapat kutir dari mana kalau nggak beli gitu loh. Kalau nggak nyari, kalau nggak anu gitu loh. Oleh karena itu saya bikin kolam kutir 1 lagi supaya nanti kalau kolam ini dikuras habis, setelah saya siapin lagi medianya, itu saya tinggal ambil starter dari kolam itu. Nah, gitu loh. Jadi biar lebih enak. Nanti kalau udah kolam itu kuras, bersih, saya butuh starter lagi, saya ambil dari sini. Karena ini bergantian ya, sini dan sana itu kurasnya bergantian, selisih 2-3 harian lah. Nah, jadi kayak gitu. Untuk kendala di kolam kutir ini biasanya ada jentik-jentik nyamuk ya. Nah, ini kalau kalian bisa lihat, kelihatan gak ya? Nah, ini ada jentik-jentik nyamuk. Nah, jentik nyamuk ini sangat berbahaya untuk kutir. Nah, kenapa kok sangat berbahaya? Karena jentik nyamuk ini sangat doyan sekali untuk memakan kutir. Nah, ini padahal ini tadi pagi sudah saya panen ya, tapi ini masih banyak lagi. Masih banyak. Nah, ini untuk panen perharinya. Nah, ini saya ada videonya untuk panen per hari ya. Kalian bisa langsung lihat di tayangan ini. Nah, jadi itu merupakan panen untuk hari ini. Untuk tadi pagi itu sudah dapat sebanyak itu. Nah, ini kalau dijual ini harganya lumayan ini, 20.000 sampai 25.000. Nah, daripada kalian beli kutir mahal-mahal,
lebih baik kalian kultur sendiri, karena itu kultur kutir ini sangat mudah caranya, cuman kayak gitu aja. Kalian cuman butuh barang-barang sederhana ya, paling kalian modal awal di kolam aja, tapi seterusnya kalian sudah bisa panen kutir setiap hari. Nah, untuk panen kutir ini biasanya saya lakukan di pagi hari ya, di pagi jam 6 sampai setengah 7, karena pada jam-jam itu kutirnya tuh ada di permukaan semua. Nah, ketika kutir berada di permukaan itu enak banget untuk diserok, untuk diambil itu enak banget, mudah banget. Jadi saya panen itu setiap pagi. Kalau siang-siang kayak gini, dia kebanyakan itu ke dasar, masuk ke dasar dan sulit untuk diserok kayak gitulah. Nah, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari abang-abangnya yang tanya mengenai gimana cara kultur kutir. Nah, daripada kalian beli paket kultur kutir mahal-mahal, lebih baik kalian buat sendiri ramuannya seperti yang sudah saya jelasin kak tadi ya. Karena saya itu lihat di marketplace itu orang jual starter kutir kok mahal-mahal. Nah, jadi saya merasa loh ini kok mahal sih, padahal ini dibuat sendiri itu bisa kayak gitu. Nah, jadi kalian itu buat sendiri aja. Caranya sudah saya jelasin tadi itu kayak apa. Dan kedepannya kalian itu bisa mencukupi kebutuhan pakan di farm kalian, dan kalian itu pakannya nggak beli, kalian kultur sendiri, jadi bisa menekan ongkos produksi kalian kayak gitu. Oke, mantap ya. Saya rasa sekian untuk video kali ini. Buat kalian yang mau tanya-tanya mengenai ikan gupi, mengenai berbagai macam hal yang berkaitan dengan ikan gupi, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab satu-satu ya. Oke, mantap. Buat kalian juga yang mau request video, langsung aja tulis di kolom komentar. Biasanya itu untuk pertanyaan-pertanyaan itu saya jawabnya lewat video ya, karena untuk jawaban lewat video itu saya bisa memberikan contoh-contoh yang ada di farm dan penjelasannya itu bisa lebih detail daripada saya balas langsung di komentar kayak gitu. Oke, mantap ya. Sekian dulu dari channel 9, semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke, mantap. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe. Jos.